Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Anggraini dengan NIM 220207033. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang bioakustik. Apa itu bioakustik? Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini timbul akibat terjadinya perubahan mekanik pada zat gas, zat cair, atau zat padat yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Mekanisme gelombang terbagi menjadi tiga, yaitu gelombang mekanik, gelombang yang cepat rambatnya tergantung pada besaran mekanik, gelombang elastis, gelombang yang cepat rambatnya bergantung pada besaran-besaran elastisitas, gelombang elektromagnetik, gelombang yang cepat rambatnya bergantung pada besaran listrik dan magnetik. Bunyi adalah vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel. Pengelompokan bunyi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bunyi infrasonik mulai dari 0 sampai 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan hanya mampu didengar oleh beberapa hewan seperti badak dan gajah. Yang kedua, bunyi audiosonik dari 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Dan yang terakhir, bunyi ultrasonik di atas 20.000 Hz. Ultrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar telinga manusia dan hanya mampu didengar lumba-lumba dan kelelawar. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergerak dan menghasilkan suara merambat melalui zat perantara sampai ke telinga. Syarat terjadinya bunyi yaitu: yang pertama, adanya sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, adanya zat perantara yang merambat gelombang bunyi dari sumber ke telinga. Yang ketiga, getaran mempunyai frekuensi mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Australia yang bernama Christian Johann Doppler, yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Yang sudah kita ketahui yaitu alat pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara, kemudian diubah menjadi pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Kemudian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Pada bagian telinga luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Bagian tengah adalah rongga berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Untuk bagian luar dan tengah dipisahkan oleh gendang telinga atau membran timpani, yaitu sepotong jaringan tipis yang terbentang rapat di saluran telinga. Kemudian telinga dalam terdiri dari rumah siput atau koklea yang berfungsi merubah energi atau gelombang suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak sehingga otak dapat memproses informasi yang terkandung di dalam bunyi tersebut. Bising. Berdasarkan frekuensi tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, audible noise atau bising pendengaran. Bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 sampai 8000 Hz. Yang kedua, occupational noise. Bising yang berhubungan dengan pekerjaan. Bising ini disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja. Bising ini dari mesin ketik. Yang ketiga, impulse noise atau impact noise, yaitu bising impuls. Bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyetak. Selanjutnya, pengaruh bising pada kesehatan. Yang pertama, hilangnya pendengaran sementara. Yang kedua, kebal atau imun terhadap bising. Yang ketiga, telinga berdengung. Dan yang terakhir, kehilangan pendengaran menetap, biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.